Komunitas Kristen bertemu bersama. Ngopi aja. Ngopi, ngobrol pakai Injil. Lumina Gracia ada podcast. Setiap hari Rabu jam 8 malam. Pure Talks, obrolan anak muda penuh makna. Komunitas Kristen bertemu bersama. Ngopi aja. Ngopi, ngobrol pakai Injil. Lumina Gracia ada podcast. Setiap hari Rabu jam 8 malam. Pure Talks, obrolan anak muda penuh makna. Hi guys, happy Friday semuanya. Welcome to TJIF. Thanks Jesus, it's Friday. Wow, it's so nice to meet you guys here today. How are you guys? I hope you're doing well. I hope you're doing good. Gila, aku excited banget untuk memulai ibadah hari ini. Coba dong aku mau lihat siapa aja yang excited untuk memulai ibadah hari ini. Boleh sama-sama kasih wave hands atau emoji fire-fire di kolom komen. Wow, amazing. Okay, before we start, aku mau ingetin ke kalian, jangan lupa untuk share link ibadah ini, link ibadah sekarang ini ke teman-teman kalian, karena pasti di ibadah yang hari ini bakal ada sesuatu yang spesial dan sesuatu yang luar biasa. Jadi jangan sampai kalian dong yang dapetin itu, tapi make sure juga teman-teman kalian harus dapetin itu. Oke, makanya langsung share aja sekarang linknya ke teman-teman kalian, karena gak ada kata terlambat untuk ketemu Tuhan Yesus, ya kan? Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita berdoa dulu sebelum kita memulai TJIF ini. Oke, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami di sini sekali lagi Tuhan, untuk beribadah bersama-sama Tuhan. Walaupun kami di rumah masing-masing, tapi kami percaya kami bakal tetap merasakan hadirat-Mu yang begitu luar biasa dan begitu dahsyat melingkupi kami dimanapun itu kami berada Tuhan.
Tuhan, sebentar kami ingin memulai ibadah kami Tuhan, biar Engkau yang sertai kami, dimanapun itu kami berada, biar Engkau yang sertai kami, Engkau yang pimpin ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hai, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Hari ini yuk mari sama-sama kita nyanyikan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita ulang lagu ini dari awal. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Dan Kau yang rancangkan setiap masa depan kami. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku Hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mau angkat pujian bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau kasih penyembahan kami yang terbaik, kami mau kasih suara kami yang terbaik Tuhan. Kami ingin semakin dekat
dekat denganmu, kami ingin semakin mengenalmu Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatannya. Ini janji kami Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi, ku hanya untuk mencari penyembahmu. Sungguh kami ingin mengenalmu Tuhan. Kami ingin semakin dekat padamu Tuhan. Maka dari itu kami mau bernyanyi sekali lagi Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi, ku ada untuk mencari penyembahmu. Di Jumat Tuhan hari ini mari sama-sama kita angkat suara kita untuk Tuhan. Mari sama-sama kita bermazmur bagi namanya. Mari semua ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi, ku ada untuk mencari penyembahmu. Ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang melebihi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ada Shalom sahabat-sahabat Kristus yang dikasihi, kita bertemu lagi. Semoga semua dalam kondisi yang sehat, semangat, diberkati Tuhan. Mari saat ini kita boleh berdoa bersama
Kita menundukkan kepala. Bapa, terima kasih kalau hari ini Engkau berikan secara luar biasa untuk kami boleh beribadah bersama, bersekutu bersama. Kami percaya Tuhan Engkau melingkupi kami satu persatu, pribadi lepas pribadi di tempat kami masing-masing. Kami percaya kasih karunia Tuhan selalu menyertai kami. Dan biarlah ibadah pada hari ini sungguh-sungguh berada di dalam kasih penyertaan Tuhan. Amin. Ya, kita bertemu lagi. Rasanya sudah cukup lama saya tidak berbagi kepada sahabat-sahabat Kristus yang dikasihi. Hari ini kita mau bicara tentang Tuhan, gitu ya, tentang Tuhan. Ada istilah bilang begini, tak kenal maka tak sayang. Nah, banyak orang merasa cukup puas punya pengetahuan tentang Tuhan. Jadi udah bangga banget tuh. Kalau aku tahu tentang Tuhan itu, gitu ya. Apa sih, Matt, maksudnya? Jadi gini, pengetahuan tentang Tuhan itu adalah Allah yang baik. Tuhan itu adalah Allah yang mencipta. Itu namanya pengetahuan. Cukup nggak? Enggak. Contoh ya, ada tetangga dua, gitu ya. Tetangga ada dua. Yang satu, saya cuma tahu, oh tetangga itu punya anak 2, punya mobil 6, gitu ya. Lalu tetangga satunya saya kenal, anaknya juga 2. Tetangga yang nomor 2, anaknya 2, tapi suaminya udah meninggal ketika dia masih muda. Meninggal karena sakit kanker liver ketika anak-anaknya masih kecil. Sekarang anak-anaknya dua-duanya sudah menikah. Yang satu pindah keluar pulau, yang satu rumahnya ya di Jakarta juga, tapi cukup jauh, gitu ya. Yang tetangga nomor 2 ini suka memberi, suka share makanan, gitu ya. Nah, saya mau tanya, dari kedua tetangga ini mana yang saya ketahui dan mana yang saya kenal? Saya percaya pasti sahabat-sahabat dikasih Kristus pasti bilang bahwa tetangga kedua lebih saya kenal dibanding tetangga yang pertama. Karena tetangga pertama saya cuma tahu anaknya 2, punya mobilnya 6, gitu doang. Tapi tetangga kedua saya punya pengenalan yang lebih jauh tentang dia. Sama seperti dengan Tuhan, gitu ya. Banyak orang itu hanya merasa cukup, hanya merasa puas kalau saya tahu Tuhan itu Allah yang baik. Tuhan itu adalah Allah yang mencipta segala sesuatu, bla bla bla, gitu ya. Apakah seperti itu yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan ini? Saya rasa enggak. Tuhan enggak pengen manusia ciptaannya cuman punya pengetahuan akan Tuhan. Jadi kalau saya bilang Allah itu baik, Allah itu pencipta, Allah itu maha kuasa, itu cuman pengetahuan. Dan Tuhan enggak puas kalau ciptaannya cuman punya pengetahuan tentang Tuhan. Allah mau setiap ciptaannya itu tidak berhenti kepada pengetahuan, tapi berlanjut kepada pengenalan. Nah, Tuhan itu pribadi yang pengen dikenal oleh ciptaannya dan pengen didekati oleh ciptaannya. Sekarang gini, kenapa sih kok manusia itu perlu mengenal Allah? Itu kan pertanyaannya. Kenapa sih sampai Tuhan itu pengen semua ciptaannya manusia, gitu ya, mengenal dia? Itu. Nah, kita lihat ayatnya. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 mungkin. Nah, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sahabat-sahabat Kristus yang dikasihi, kenapa sih Allah itu pengen dikenal?
bukan cuma diketahui. Tuhan gak puas dengan yang stop di pengetahuan akan dia. Tuhan mau manusia ciptaannya melangkah lebih lagi kepada pengenalan, gitu ya. Kenapa? Karena gini loh, ketika manusia mendekati Allah, ketika manusia itu mau mengenal Allah, ada keuntungan yang kita dapat, gitu ya. Tuhan membentengi, Tuhan melindungi, Tuhan menjaga, umur panjang, dikenyangkan, itu yang Tuhan janjikan. Nah, sekarang gini. Kalau kekristenan itu hanya dianggap sebagai agama aja, maka hidup akan terasa hampa. Contoh. Saya punya pengalaman ketika saya SMA, gitu ya. Saya lahir dari keluarga, kami dari keluarga Katolik. Dari kecil saya dibaptis bayi. Berarti kan saya punya pengetahuan tentang Allah, gitu ya. Bahwa Allah tadi itu Allah baik, Allah setia, Allah mulia, Allah pencipta, bla bla bla, gitu ya. Tapi cuman sebatas pada pengetahuan tentang Allah. Sampai suatu ketika SMA, ya paling enggak logika udah mulai berpikir segala macam, gitu ya. Saya mulai merenung dan saya mulai berpikir begini. Kayaknya gue gak masuk surga deh. Kayaknya yang masuk surga itu pastor, suster, biarawan, biarawati, pendeta, gitu ya. Kalau saya kayaknya enggak deh. Dan saya mulai bingung. Padahal saya beragama loh. Ini loh tadi, kalau kekristenan hanya dianggap sebagai agama biasa, itu tidak cukup, gitu loh. Sampai suatu ketika saya konseling, gitu ya, sama pastor di gereja saya. Lalu beliau hanya bilang gini, kamu gak perlu pindah-pindah agama. Kamu cukup memperdalami agama yang saat ini kamu anut, yaitu Katolik, gitu kan. Jadi sahabat-sahabat Kristus, saya mau ngomong bahwa begini. Di situ saya tahu bahwa agama itu, kekristenan bukan sekedar agama, tapi kekristenan bicara tentang hubungan, relasi dengan Allah. Jadi pengenalan akan Allah itu bicara tentang bukan pengetahuan, tapi hubungan pribadiku dengan Allah yang menciptakan aku. Jadi pengenalan akan Allah itu bicara tentang relasi pribadiku kepada Allah yang menciptakan aku. Jadi pada saat itu saya mulai mencari proses kekristenan saya. Bukan lagi sekedar agama, tapi yaitu relasi, gitu ya. Dan itu yang diinginkan oleh Allah kepada setiap makhluk ciptaannya. Manusia maksudnya. Nah, saya baru menemukan kebenaran itu ketika saya kuliah. Saya tahu, oh ternyata Allah itu tidak puas kalau hanya diketahui siapa dia. Allah itu mau didekati, dikenal oleh manusia ciptaannya. Ketika saya kuliah, saya belajar tentang itu dan saya menemukan satu relasi yang indah. Dan itu yang disebut dengan pengenalan. Nah, katanya gini, kenapa sih orang gak mau mengenal Allah? Mungkin orang itu punya gambaran yang buruk tentang Allah. Loh kok bisa? Lah gini loh. Gambaran itu didapat dari mana? Ada orang yang menganggap Allah itu galak. Allah itu jahat. Kenapa? Orang ini gak pernah ketemu dengan Allah, gitu ya, secara fisik. Tapi dia menjumpai papanya di rumah. Jadi benar bahwa ayah itu adalah gambaran Allah di bumi. Jadi kalau orang itu punya gambaran yang salah tentang Allah, coba cek bagaimana kehidupannya, relasinya dengan papanya. Orang ini ketika kecil dia sering dipukul sama papanya, sering dimarah-marahi sama papanya. Jadi ketika dia mau membangun relasi dengan Allah, kan gak pernah ketemu tuh secara fisik dengan Allah. Yang dia tahu, yang dia tangkep, bahwa Allah itu adalah Allah yang pemarah, Allah yang emosian, Allah yang suka membentak, menghukum. Kenapa? Karena dia punya gambaran yang keliru. Dapat dari mana?
dia nyontoh dari gambaran di rumah. Jadi sahabat-sahabat dikasih Kristus, nanti jika sahabat-sahabat punya keluarga, punya anak, terutama pria gitu ya, ketika engkau menjadi seorang papa, seorang ayah, belajar untuk menjadi citra Allah di dalam keluargamu. Supaya apa? Supaya anakmu punya gambaran yang benar tentang Allah. Supaya anakmu mudah untuk membangun relasi dengan Allah. Nah, sekarang ini. Kenapa perlu pengenalan akan Allah? Karena kita nggak bisa percaya sama orang yang kita nggak kenal. Ya kan? Bener loh. Nggak mungkin kan saya percaya sama orang yang saya nggak kenal. Jadi untuk saya bisa percaya, saya harus kenal dia dulu. Bukan tahu, tapi saya harus kenal. Berarti bangun relasi kan. Nah, jadi kenapa orang sulit untuk menerima mujizat? Padahal di dalam kitab suci ada begitu banyak janji-janji Allah. Mungkin karena orang itu gak percaya sama Tuhan. Kenapa gak percaya? Karena mungkin orang itu belum membangun relasi dengan Allah. Dengan kata lain, dia belum mengenal Allah. Mungkin dia punya konsep yang keliru tentang Allah. Karena dapat gambaran buruk dulu di rumah gitu ya. Ketika dia kecil gitu kan. Lalu dengan kata lain, mengenal Allah itu bicara tentang relasi pribadi. Bukan lagi apa kata orang. Jadi sahabat-sahabat kan sering dengar kan, ada orang yang bersaksi, wah Tuhan itu baik bla 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 gitu ya. Wah Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu hebat. Itu kan kata orang. Kesaksian orang itu. Di mana orang itu sudah membangun relasi dengan Allah, di mana orang itu sudah belajar mengenal pribadinya Allah. Kalau dia bersaksi. Tapi problemnya, apakah itu cukup? Enggak. Itu dikatakan belum mengenal Allah gitu ya. Jadi bagaimana? Mengenal Allah artinya bukan lagi apa kata orang, tapi apa kata engkau, apa kata aku tentang Allah gitu. Bagaimana Allah berperan dalam kehidupanku. Contoh. Ini kesaksian saya. 2018 suatu ketika gitu ya, awal-awal tahun 2018, berarti udah 3 tahun yang lalu. Suatu ketika Tuhan perintahkan saya untuk belajar saham. Dulu saya tamatan ekonomi gitu ya, tapi zaman saya dulu belum pernah ada mata kuliah saham gitu ya. Saya bingung, kenapa ya? Kok disuruh belajar saham? Kok enggak disuruh belajar misalnya teologi atau apa gitu ya, atau yang lainnya. Tapi karena saya sudah terbiasa membangun relasi dengan Tuhan dari saya kuliah, dari ketika saya bertobat, ketika saya mahasiswa, jadi ya saya mulai belajar melakukan gitu ya. Tapi problemnya begini, ketika belajar saham itu kan enggak bisa cuman apa ya, cuman belajar teori gitu ya, membaca atau apa gitu ya, tanpa melakukan. Dengan kata lain, saya mesti terjun langsung. Saya ingat sekali, pada saat itu tabungan saya ada 10 juta, saya buka sekuritas, sambil belajar, sambil mempelajari, sambil belajar, sambil nonton di YouTube, lihat di Google segala macam, baca buku dan segala macam lah ya. Ikut grup segala macam dengan modal 10 juta. Sahabat-sahabat yang kasih Kristus tahu, 1 bulan, enggak sampai 1 bulan, kayaknya 2 minggu pertama, modal 10 juta itu hilang 80%. Jadi tinggal 2 juta, tinggal 20%. Itu apa enggak emosi? Wah, saya marah sekali, saya kesel sekali. Saya bilang, Tuhan, saya itu sudah belajar taat loh, melakukan apa yang kau perintahkan, persis seperti yang kamu suruh, aku lakukan. Tapi kok gini ya? Ingat ya, mengenal Allah itu berarti membangun relasi secara pribadi. Pengalaman pribadimu dengan Tuhan, bukan pengalaman pribadi orang lain dengan Tuhan dan kamu mendengar. Itu kan? Ya udah.
saya belajar terus gitu ya. Dengan modal yang tergerus gitu kan. Waduh, stres nggak? Stres banget. 2018 saya rugi, 2019 saya rugi. Nggak ada untung, rugi gitu ya. Januari 2020 saya mulai merasakan yang namanya sedikit keuntungan. Wah, senang banget. Februari untung. Wah, senang banget gitu ya. Berarti belajarku sudah membuahkan hasil. Wah, senang sekali. Maret 2020 tahun kemarin ada yang namanya pandemi gitu ya. Pandemi tapi tiba-tiba semua di stop. Pelayanan dihentikan, semua orang syok, gereja ditutup. Wah, semuanya di stop, dihentikan. Terus ya kan? Maret saya masih untung. Doa saya pada saat itu, Tuhan, supaya dari belajar saham ini bisa memberkati kehidupanku, mensupport pelayananku, dan mensupport salah satu orang lah ya. Nah, apa yang terjadi? Tiba-tiba Maret ketika saya masih untung, Januari, Februari, Maret untung gitu ya. Pelayanan tiba-tiba berhenti. Wah, PD-PD pada tutup, gereja-gereja tutup, wah, sekolah-sekolah tutup, wah, semuanya tutup. Tapi ya nggak apa-apa, karena saya bisa hidup dari saham pada saat itu. Di situ saya mulai merenung, saya mulai berpikir, iya ya, coba 2018 saya nggak taat, saya nggak nurut. Apa yang terjadi? Bingung. Semua ditutup, sedangkan saya pelayanan. Mau ngapain? Hidup dari mana? Bagaimana makan? Gitu kan? Ternyata iya ya, bener loh. Tuhan sudah siapkan. Udah nih. Maret kan? Kira-kira tengah Maret, itu tiba-tiba Tuhan perintahkan saya untuk kontak satu sahabat saya untuk menanyakan kondisinya. Dia juga seseorang yang sama-sama pelayanan full time. Ketika saya telepon, dia bilang, iya Met, aku juga bingung, pelayanan semua dihentikan, saya nggak punya tabungan. Dengan kata lain, bisa jadi dia nggak makan gitu ya, bisa jadi dia nggak bayar listrik, bisa jadi dia nggak bayar air. Sedangkan saya masih tinggal sama orang tua saya, nggak bingung makan, nggak bingung listrik, nggak bingung air, nggak bingung telepon gitu ya. Nah, lalu saya tanya, lalu gimana? Ya, saya juga bingung. Pada saat itu saya berdoa, dan Tuhan perintahkan saya gini, beri dia 3+1 gitu. Suruh memberi dia 3 bulan plus 1 bulan. Lalu saya telepon dia lagi, saya bilang, oke, kamu gak usah khawatir, tenang aja. Pokoknya saya tanya gini, gimana hidupmu? Ya, aku juga bingung. Paling enggak saya butuh pemasukan, butuh uang sampai 3 bulan ke depan baru bisa mikir. Wah, berarti benar kan? Tuhan kan bilang 3+1. Saya bilang ya oke. 3 bulan saya akan membiayai kehidupan kamu gitu ya. Sahabat-sahabat yang kasih Kristus, saya nggak ngomong tentang +1-nya loh ya. Karena saya pikir gini, wah enak banget, saya belajar dari 2018 rugi terus, begitu untung disuruh kasih ke orang lain, ya kan? Itu tetap manusia. Ya udah, jadi mulai April saya kasih, Mei, Juni gitu ya. Sahabat-sahabat yang kasih Kristus tahu, setiap bulan itu dari April, Mei, Juni, itu keuntungan dari bisnis saham saya itu jumlahnya persis terus loh. Dan itu saya kasihkan ke dia semua. Saya nggak terima 1 rupiah pun. Nah, udah kan 3+1. Saya bisa menyetop di 3 bulan karena dia minta 3 bulan. Saya bisa tidak memberikan +1-nya. Bisa, nggak ada orang tahu. Nggak ada orang tahu. Cuman Tuhan dan aku yang tahu. Setan juga nggak tahu, gitu ya. Apalagi dia, teman saya, nggak tahu, gitu. Tapi begini, kembali lagi,
bahwa namanya mengenal Allah itu berarti relasi pribadimu dengan pribadinya Allah. Inilah yang disebut dengan kekristenan. Dengan kata lain kekristenan bukan sekedar agama, tapi kekristenan bicara tentang hubungan pribadimu dengan pribadi Allah yang menciptakan engkau, gitu ya. Wah, itu pergumulan loh. April, Mei, Juni, wah itu tanggal 30 Juni tuh. Kan dilema kan, memberikan plus satunya gitu. Wah, itu saya berdoa, Tuhan, saya salah dengar nggak ya Tuhan? Orang dia minta cuma 3 bulan loh. Tapi gini loh, kalau engkau mengenal Allah, bukan tahu tentang Allah gitu ya. Kalau engkau mengenal Allah, engkau tahu kok hatinya Allah. Nggak usah dibohongin. Saya bergumul, saya berdoa gitu ya. Saya berharap bahwa telinga saya salah mendengar ketika Maret kemarin gitu ya. Tapi nggak bisa. Akhirnya saya berikan plus satunya. Udah bener. Dia nggak ada pelayanan loh. Maret, April, Mei, Juni itu nggak ada pelayanan. Orang ini baru ada pelayanan bulan Juli. Bayangkan. Begitu detailnya Allah. Saya percaya dia juga pribadi yang mengenal Allah. Begitu detailnya Allah mengenal dia dan dia mengenal Allah. Tahu nggak maksudnya? Sama kan? Seperti kata pemazmur tadi, bila ia berseru kepadaku, aku menjawab. Aku akan mencintai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dan memuliakannya dengan panjang umur dan akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Loh, hebat loh. Jadi gini loh, sahabat-sahabat yang kasih Tuhan. Kalau sering orang bilang gini, manusia itu adalah mempelai Kristus. Ya kan? Manusia itu adalah mempelai Kristus. Saya percaya 2 orang memutuskan menikah itu dengan satu syarat. Apa tuh syaratnya? Saling mengenal, bukan saling tahu. Saling tahu maksudnya, oh si calonku tuh rumahnya di situ loh, RT RW ini. Bukan. Kalau cuman sekedar tahu tentang pasanganmu, percaya sama saya, gak lama deh pernikahannya cerai. Nah, manusia adalah mempelai Kristus. Gak mungkin kan terjadi pernikahan kalau tidak saling mengenal. Mengenal itu apakah langsung setahun jadi selesai? Enggak. Seumur hidupmu harus belajar saling mengenal. Lalu kadang-kadang kita gak kenal diri kita sendiri kok. Jadi mengenal itu adalah proses seumur hidup. Sama dengan mengenal Allah. Mengenal Allah gak bisa cuman wah udah pelayanan 20 tahun, 30 tahun selesai. Enggak. Belum selesai. Saya belajar mengenal Allah dari mulai saya kuliah sampai detik ini gak selesai. Nah, kenapa sih manusia itu perlu mengenal Allah? Karena supaya dikenal Allah. Loh, kok aneh ya? Gini loh. Satu ayat lagi, Matius 7, 21, 23. Sebentar. Matius 7, 21, 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sahabat-sahabat Kristus, bayangkan, kenapa sih kita manusia itu perlu belajar mengenal Allah supaya dikenal Allah. Jangan sampai Allah nggak kenal kita. Kalau sampai ke sana ngadep Tuhan, sok kenal kan, sok kenal kan. Oh Tuhan, aku sudah gini loh Tuhan,
aku udah bikin mujizat, aku udah pelayanan, aku udah bla 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 bla. Tuhan bilang, siapa lu? Gua gak kenal lu. Jadi, kenapa kita perlu mengenal? Supaya kita sayang. Supaya pernikahan itu terjadi. Pernikahan anak domba kan kita mempelainya. Kenapa kita perlu mengenal? Supaya kita bisa percaya. Kenapa kita perlu mengenal? Supaya Tuhan itu kenal sama kita. Jangan sampai kita sampai sana Tuhan bilang, siapa lu? Gitu. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Pastor Medi for the awesome message. Jujur, aku sendiri merasa sangat terberkati oleh pesan yang disampaikan sama Pastor Medi tadi. Dan aku pun yakin kalian semua yang di rumah juga pasti terberkati. Amin. Amin. Oke, sekarang adalah waktunya kita untuk memberi. Siapa yang excited untuk memberi, boleh sama-sama kasih emoticon wave hands di komen. Aku yakin kita semua pasti excited buat memberi, karena pemberian kita bisa memperbesar kerajaan surga. Amin. Oke, bagi kalian yang mau memberi, jangan lupa langsung aja transfer ke rekening Lumina Gracia. Nanti nomor rekeningnya bakal ada di layar kaca kalian. Dan bagi kalian yang mau transfer, kasih kode 001 di belakangnya. Jadi misalnya kalian mau kasih persembahan 20.000, jadi tulisnya 20001 untuk memudahkan tim financing kita ngecek. Oke? Hari ini mari sama-sama kita angkat satu pujian lagi buat Tuhan. Mari sama-sama kita bertepuk tangan dimanapun kita berada. Dan mari sama-sama kita nyanyikan. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan Kau perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Hari ini sekali lagi sama-sama kita nyanyikan. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Dia gunung batu dan Dan hanya padamu keselamatanku. kami percaya Tuhan. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan Kau perlindungan. Mari sama dengan hati yang bersyukur kita nyanyikan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi Sama-sama kita dariku. nyanyikan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan Benar Tuhan, sungguh kasih-Mu tak pernah berubah bagi setiap dari kami. percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari sekali lagi dengan hati yang bersyukur sama-sama kita bernyanyi. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, bergoncang beranjak, kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus Tuhan kita.
Mari teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu yang tiada hentinya kepada kami. Dan terima kasih Bapa karena kami masih mendapatkan kesempatan untuk memberikan persembahan kami pada hari ini Bapa. Kiranya persembahan yang tidak seberapa ini dapat selalu dipergunakan dan dikelola dengan baik untuk memuliakan nama-Mu, memperbesar kerajaan-Mu, dan untuk membantu sesama kami yang membutuhkan di luar sana Bapa. Kami juga ingin berdoa untuk pembicara kami Ibu Medi Widodo. Kiranya Engkau selalu berkati ia dan keluarganya, agar selalu Engkau berkati, selalu Engkau berikan kasih karunia, keselamatan, rezeki, dan kesejahteraan kepada mereka Bapa. Berkatilah juga supaya Engkau selalu dapat menuntun setiap langkahnya, supaya apa yang ia lakukan dapat sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu, dan segala yang ia lakukan dapat menjadi berkat yang lebih besar lagi bagi orang-orang di luar sana Bapa. Semoga firman-Mu yang telah ia bawakan dapat benar-benar kami resapi di dalam hati kami Bapa, dan dapat kami laksanakan, kami terapkan di dalam segala aspek kehidupan kami. Karena kami belajar banyak dari beliau bahwa kami tidak boleh cepat berpuas diri dan selalu memiliki semangat yang lebih untuk mengenal-Mu, Sang Juru Selamat kami, Sang Sumber kehidupan dan pengharapan kami di dunia yang fana ini Bapa. Kami juga ingin berdoa untuk Lumina Gracia Bapa. Terima kasih Bapa karena Engkau telah pimpin Lumina Gracia, Engkau telah sertai organisasi ini sehingga dapat selalu menjadi organisasi yang positif dan selalu memberikan berkat yang luar biasa kepada orang-orang di sekitar mereka. Dan kami mohon berkatilah tim Lumina Gracia agar selalu dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk memuliakan nama-Mu saja Bapa. Tak lupa kami juga ingin berdoa untuk universitas kami Prasetya Mulia Bapa. Berkatilah selalu universitas kami supaya dapat selalu memberikan pendidikan yang terbaik meskipun terhalang masa corona seperti ini Bapak, sehingga kami harus melakukan kegiatan belajar mengajar secara online Bapak. Berkatilah selalu fakulti member kami supaya mereka dapat memberikan ilmu yang terbaik bagi para mahasiswa, dan berkatilah selalu karyawan Prasetya Mulia Bapak supaya para karyawan dapat melakukan pekerjaan mereka dengan sebaik-baiknya dan menjadi berkat bagi orang-orang lain Bapak. Berkatilah selalu kesejahteraan mereka meskipun mereka harus bekerja secara work from home Tuhan. Ya Bapak, kami juga ingin berdoa untuk bangsa kami, untuk bangsa Indonesia dan segala bangsa-bangsa yang saat ini sedang menghadapi masa-masa sulit akibat pandemi corona Bapak. Kiranya Engkau selalu berkati bangsa-bangsa kami supaya dapat segera keluar dari masa sulit Bapak, karena kami percaya bahwa tidak ada yang luput dari kuasa-Mu dan Engkau akan selalu memberkati mereka, karena kami percaya bahwa rencana-Mu lah yang terbaik Bapak bagi kami semua. Terima kasih Bapak atas karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih atas pemberkatan-Mu yang luar biasa telah kami terima Bapak. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapak. Amin. Rivel Andrea. Gimana? Gue denger lo tuh koor ngopi 2020 ya? Nah, karena lo koor, lo pasti tahu dong kira-kira ngopi itu apa sih? Ngopi itu gimana sih? Boleh dong sharing-sharing dikit? Nah, jadi ngopi ini adalah wadah di mana kita orang Kristen di Prasmu bisa saling sharing, bisa saling belajar apa yang Tuhan mau sih sebenarnya. Kita bisa perdalam pengetahuan kita soal kitab lebih dalam. Tapi memang core utamanya adalah sharing sih Son. Sharing ya semuanya. Bener. Nah, teman-teman kenalin, ini namanya Wilson, dia adalah core caring di Lumina Gracia tahun ini. Nah, tapi Wilson ini gak pernah absen sekalipun untuk ngopi setiap Pasti minggunya. ada ya? Pasti ada. Dan dia tuh orangnya sangat aktif untuk sharing, untuk tukar pikiran. Dan asik banget tukar pikiran bareng-bareng. Nah, Son, gue pengen nanya ke lo.
Menurut lu ngopi itu gimana sih? Nah, kalau tadi udah bilang nih, ngopi is all about sharing. Kita bisa share apa permasalahan kita yang kita alamin sekarang. Kita bisa share tentang pergumulan kita, masalah-masalah kita, dan emang kita bakal mendapatkan respon yang positif, yang berdasarkan firman Tuhan. Iya. Nah, gue tuh kan sekarang juga lagi ada problem nih. Sekarang lagi corona, Iya, nggak betul. boleh ketemu orang. Betul banget. Sedangkan gue orangnya ekstrovert. Problem banget tuh. Problem banget tuh. Nah, di sini gara-gara kita saling berkumpul terus tiap minggu, jadi tuh gue bisa ketemu kalian, gue bisa sharing, gue bisa cerita tentang apa yang gue alamin selama seminggu, gue bisa ceritain apapun yang gue rasain, gitu kan. Nah, setelah itu gue bisa mendapatkan respon yang positif banget, karena emang berbasis kekristenan, gitu kan. Oh iya teman-teman, kita banyak ngomong nih soal Kristenan. Jadi bagi teman-teman yang Katolik jangan ngerasa bahwa oh ini hanya untuk orang Kristen, karena Benar. kata-kata Kristen ini adalah kata-kata yang general General banget, banget. umum banget, karena memang untuk Kristen Protestan ataupun Kristen Katolik. Bener. Dan terpecah hanya karena sejarah doang. Nah, Iya. jadi karena ini tuh komunitas yang positif banget, terus abis itu terbuka banget buat Betul, siapapun buat boleh siapapun. ikut, dan juga buat kalian para mahasiswa baru angkatan 2020 kan belum punya komunitas yang tepat di Prasmo. Nah, ini boleh banget jadi komunitas yang positif buat kalian. Iya betul. Jadi jangan lupa untuk ikut ngopi setiap hari Senin Pukul 7 malam di Google Meet. yang akan diinfoin lewat Instagram @luminagracia dan juga grup Lumina lainnya. Betul. So, see you. Wah, apa nih? Kayaknya udah mau mulai. Wow, I look so handsome today. Me, get back. Too close. Oke, mister. Sing mundur tuh kowe, udu kamerane. Ya. Ni hao, Pure. Selamat datang di Pure Talk. Hah? Talk itu apa? You know, itu the from tomorrow. We explain, discuss. Tell them, man. Ih, yesterday kali, mister. Ya, yes, itu maksud I. You gak usah sok smart. Tell them, man. Oh, jadi Pure Talks kui itu live podcast. Topiknya kui ya cerita sehari-hari anak muda berdasarkan firman Gusti Allah. Iki kapan toh? Loh, Niman bilang jam 8. Jam 8 aku masih ngantuk, nggak mau. It's night, kocak. Lah, iki orang-orang iso nonton langsung ya? Lah, kan you yang bilang live lah. Lah, maksudnya live-ku itu apa toh? Aku ira mudeng. Loh. Lo orang dari tadi ngomong kagak paham. Kita semua ini udah masuk YouTube. Nah, jadi Niman Pure Club, jangan lupa nonton Pure Talk Di YouTube hari Rabu At 8 p.m. Dadah. bye. Dan jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya. Mari kita tundukkan kepala saat ini, kita mau berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau hari ini kami diingatkan kembali untuk tidak menjadi manusia yang hanya puas punya pengetahuan tentang Allah, tapi mau belajar untuk menjadi pribadi yang membangun relasi dengan Tuhan, menjadi pribadi yang mau mengenal Tuhan secara pribadi. Jadi pribadi Allah dan pribadiku saling belajar mengenal supaya aku layak di hadapan Tuhan. Bapa, ingatkan kami selalu untuk belajar punya pengenalan akan Engkau, sebab belajar mengenal Allah, sebab belajar mengenal-Mu adalah proses belajar seumur hidup kami. Ajari kami terus Tuhan, hari lepas hari untuk boleh mengenal-Mu. Terima kasih ya Bapa, dan aku berdoa untuk setiap umat-Mu yang mendengarkan firman pada hari ini. Engkau berkati mereka, Engkau lindungi mereka,
Engkau jagai mereka, Engkau rahmati mereka, pekerjaan mereka Engkau urapi, kesehatan mereka juga Engkau urapi. Ada penyertaan Tuhan di setiap langkah mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Dan doa ini kami panjatkan dengan nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati.